Maka hipotesis saya dia menggunakan Windows operating system ya versi XP. Bahwa ada yang tidak sehat di negeri ini, bahkan mengancam akan kematian nurani. Ketika ditanya atau bertanya itu atau menyaksikan dianggap sebagai sebuah kesalahan dan fitnah. Ketika bertanya dianggap mencemarkan, padahal kesanksian, kemudian pencarian dan memastikan sesuatu itu adalah merupakan tabir yang membuka ilmu pengetahuan bahkan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik. Justru yang mempertanyakan keabsahan dokumen publik dikriminalisasi. Kalau ayam itu memiliki telur yang bagus, telur itu dierami dengan baik, maka telur itu akan menetas menjadi ayam yang sehat. Tapi bisa jadi telur yang sehat pun kalau dieraminya tidak benar, dia tidak akan menetas menjadi ayam. Apalagi skripsi ini bagaikan telur busuk. Telur busuk yang mau dierami apapun tidak akan menetas menjadi ijazah yang bagus. Kita masih punya waktu untuk datang lagi. Ya, masih. Karena itu mungkin menurut saya bukan merendahkan Anda ya, tapi menurut saya mungkin lebih baiknya kalau komisioner yang hadir. Ya. Maaf ya, Mengerti Pak, dimengerti. Saya kemarin udah mau ditin juga sebenarnya, tapi ya kalau saya nggak bisa. Gimana nih Pak? Suratnya kan Iya. versi suratnya. Jadi memang ada dua hal menurut saya di dalam proses pengaduan kita ini yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama hal yang formal, bahwa kita di sini sudah terregister sebagai orang yang terancam HAM-nya dilanggar, atau sebenarnya saat ini sudah mulai ya kan, karena sudah harus menghadapi panggilan-panggilan yang bersifat memaksa dengan ancaman yang cukup tinggi. Tapi yang kedua adalah material. Nah, di sini yang paling perlu komisioner, bahwa secara sikap, secara batinnya Komnas HAM menganggap pengaduan kita ini penting. Oleh karena itu komisioner lah yang langsung menangani dan kemudian memberikan perhatian yang serius, gitu ya. Nah, menurut saya karena kita sudah hadir di sini, kita selesaikan yang formal dulu. Ya, kita selesaikan yang formal dulu, kita sampaikan secukupnya, seperlunya kepada Ibu Grace. Di sini Ibu Grace sebagai apa, Bu? Saya analis pengaduan. Sebagai analis pengaduan, dan kita nanti mendapatkan segala kelengkapan sebagai pengadu yang sudah register. Tapi memang kita sangat ingin secara material ini diseriusi. Oleh karena itu, kami tetap perlu mengadu kepada komisioner dengan kehadiran komisioner. Mungkin itu yang tadi dibilang oleh Bang Koi tadi. Kita perlu menjadwalkan untuk bertemu secara langsung dengan komisioner supaya tidak ada distorsi atau kekurang lengkapan informasi nanti. Kita harus mengakui lah, Bu, kalau tidak disampaikan secara langsung dari Bu Grace, nanti kita sampaikan 1000 hal, Bu Grace mungkin mampu menangkapnya 999, tapi satu hal itu sangat penting. Ya, gitu ya. juga pasti kalau Ya. ini saya akan sampaikan semua pesan komisioner yang bisa. Jadi ya mungkin itu, Bu, bisa jadi kami mulai aja mungkin proses pengaduan ini. Saya buka ya, saya Saleh Al-Ghifari, saya adalah salah satu penasihat hukum dari bapak ibu di sini yang kemudian saat ini sedang mengalami kriminalisasi atau ancaman pemenjaraan yang tidak sewajarnya dengan menggunakan kewenangan kepolisian. Nah, sementara apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu ini adalah menjalankan hak sebagai warga negara, melakukan partisipasi publik dalam penyelenggaraan kepemimpinan nasional, gitu ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana para pimpinan kita ini harus berintegritas, akuntabel dan seterusnya. Nah, oleh karena itu salah satu ekspresi yang disampaikan adalah terkait keaslian ijazah. Nah, mungkin Bu Grace juga sudah
mengikuti tentang itu ya, karena sudah jadi pemberitaan di mana-mana. Tetapi terjadi level of playing field yang diganggu oleh orang yang sebenarnya masih punya kuasa dalam sistem hukum kita. Nah, itulah yang saat ini dihadapi oleh Bapak Ibu ini, menjadi terlapor ya dalam perkara yang tidak sepatutnya. Pasal 35, 32 Undang-Undang ITE yang ancaman pemenjaranya 12 tahun penjara. Saya sudah periksa semalaman kasus-kasus apa saja itu yang 35, 32. Itu kasus pembobolan data bank, Bapak Ibu. Pemalsuan website OJK. Orang membuat akun seolah-olah resmi menipu miliaran rupiah. Ya itulah pasal manipulasi di 35. Hakim-hakim memutus demikian. Pasal 32 juga begitu. Terkait menyembunyikan informasi dan seterusnya. Artinya ada proses intervensi, intrude terhadap sistem elektronik tertentu. Nah ini perdebatan ijazah palsu. Di mana masuknya begitu. Nah, kita memahami memang ada di situ pasal 27 juga yang terkait orang subjektif lah ya, merasa dia difitnah, merasa dia dicemarkan nama baiknya, subjektif. Jarang sekali pejabat kita yang tidak sensitif. Data dari SafeNet terakhir menyebutkan 80% pengadu Undang-Undang ITE itu adalah orang yang berkuasa. Antara dia berkuasa secara ekonomi ataupun secara politik, itu ribuan kasus di tracking di dalam putusan-putusan Mahkamah Agung terkait Undang-Undang ITE. Nah, maka dari itu pasal 27 yang salah satu paling banyak digunakan menjadi dikurangi hukumnya menjadi 4 tahun penjara supaya tidak digunakan secara eksesif kewenangan penahanan oleh aparat kepolisian kita. Nah, tapi kemudian kita lihat ini perkembangannya memang bergeser pasal ini digunakan. Nah, kami melihat di sinilah abuse-nya dalam perkara ini. Di sinilah tidak tepatnya, tidak fair play-nya di sini. Nah, mungkin itu Bu. Sebelum akhirnya klien-klien kami ini mengalami proses ketidakadilan lebih lanjut, hak sebagai warga negara yang dihinakan, dicemari ya martabat kita sebagai orang yang berhak menyampaikan informasi di publik, mendapat informasi, memberikan pencerdasan, dan tidak hanya berbasis opini, ini juga berbasis ilmu pengetahuan. Tapi kemudian kenapa direspon begini? Nah, mungkin itu Bu secara singkat maksud kedatangan kami di sini. Kalau ada tanggapan dari Bu Grace dulu, atau mungkin kami perlu memberikan elaborasi kronologi. Ada berkas atau surat yang bisa saya nanti saya tadi bicara sedikit, tapi kalau misalnya ada yang bisa saya sampaikan kan ya, berarti mungkin dijelaskan dulu ke kita teknis secara formil persyaratan pengaduan ini bagaimana, Bu. Tapi kami sudah menyiapkan ini surat aduan kronologi yang khusus terkait ancaman kriminalisasi ini ya. Ini Dr. Tifa membuat juga sendiri secara personal. ini semua kali ini ya. Asli. Oh ya, tapi boleh untuk kemasan ya. Boleh. Saya juga punya satu lagi kami untuk tanda terima. Ini Dr. Tifa tapi ada kuasa, ada surat kuasa. Nah, surat kuasa kami saat ini karena memang urgensi Bu, kami masih menggunakan surat kuasa yang tapi kami susulkan laporan kita sebagai terlapor. Oh iya. PDF aja lewat kasar ya. Ya, kalau untuk kriminalisasi kan berarti sudah ada ininya panggilan dari Sudah ada juga. Sudah. Nanti kami kirim juga dari lampirannya. Buat tanda terima dulu. Iya. Nanti kalau sekali permintaan untuk audiensi dengan komisioner, saya akan sampaikan beserta surat ini dan juga mereka saat ketemu komisioner. Nah, mungkin kita mendapatkan tanggapan dulu dari Bu Grace terkait substansi aduan kami ini, bagaimana telaah awal ya dari staf penerima pengaduan terkait perkara ini. Apakah ini dimungkinkan diadukan atau seperti apa? ini kan karena masih baru surat aduannya saja, baru kronologisnya saja, belum menyertakan
kami sendiri prosesnya yaitu kami menerima dulu pengaduannya, menerima kronologisnya seperti itu, dan karena memang kondisinya tadi mau bercerita lengkap dengan komisioner gitu ya, saya jatuhnya di sini lebih ke menunggu untuk nanti jadwal ulang dengan Pak Komisioner. Yang pertama, yang kedua kan untuk kami itu perlu untuk menganalisis dulu, dan menganalisis itu butuh barang bukti dan kelengkapan berkas. Karena ini masih berupa kronologis dan kami juga belum memiliki bukti, dan tentu saja menganalisis tidak hanya saya sendirian, tapi juga beserta manajemen dan juga komisioner. Jadi ya hasil analisis pasti berdasarkan dari Pak Komisioner atau dari manajemen kami. Oke, Kalau untuk saya sendiri, saya hanya bisa melihat dari kelengkapan berkas dan apa administrasi yang bisa saya bantu seperti itu. baik. Nah, mungkin untuk menambah ya analisis awal dari Grace, kami minta untuk berkenan juga para prinsipal, para pengadu untuk menyampaikan langsung. Atau mungkin rekan-rekan lain tambahan dengan beliau. Dr. Rismon dulu. Ah, Yang paling G, silakan dia. Ini perintah dari Abraham. Bu Grace. Ya. Jadi apa yang terutama saya sampaikan ya, dalam pendapat saya di YouTube ya, di media sosial maupun di televisi, bahwa itu murni dari kajian ilmiah, ada tendensi kebencian, bias persepsi atau bias-bias lainnya. Nah, kajian ilmiah itu outputnya ada dua. Pertama, otentik atau fake. Itu ada dalam bidang ilmu forensik, digital forensik, itu fake document analysis. Jadi outputnya hanya ada dua opsinya. Yang pertama adalah otentik, atau yang kedua adalah fake. Gitu. Jadi kalau itu kita didasarkan pada output kajian ini ilmiah, ya, maka kita tidak bisa output itu harus buta, independen terhadap kepada siapa dikenakannya output dari kajian ilmiah tersebut. Jadi kalau kita logikakan, kalau saya bersikap oportunis, maka saya bisa saja mengambil hati dari Pak Jokowi. Saya mengatakan dari analisis saya bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo maupun ijazahnya adalah otentik, maka mungkin saya akan dapat bonus-bonus yang lain dari dia. Ya. Tapi kan kita sebagai peneliti, kita memiliki independensi, kita memiliki integritas yang memang sudah terjaga dari ketika kita membuat menulis buku, ya, membuat paten, membuat jurnal, ataupun pekerjaan proyek yang sering saya lakukan untuk profesor saya, ya, dalam bidang crypto analisis yang banyak membongkar sandi-sandi, kode-kode intelligence, gitu, pekerjaan saya. Maka integritas moral itu menjadi bagian dari pekerjaan saya. Nah, suara saya, meskipun saya tidak ada keinginan untuk viral, ya memang itu analisis saya tempatkan sesuai dengan koridor keilmuan saya, bahwa kalau dari analisis saya, bahwa setelah saya lakukan font identification, namanya font identification lewat neural networks atau AI atau deep learning, dia menggunakan model yang bernama convolutional neural networks, maka dari font identification tersebut, ya, bukan visual yang bias persepsinya tinggi, ya, tapi berdasarkan AI atau deep learning, maka kita dapati bahwa di lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu confirm bahwa setelah kita analisis bahwa font yang digunakan adalah Times New Roman. Nah, dari sejarah atau catatan perkembangan teknologi, font Times New Roman itu baru dikenal publik bahkan sejak 1992 dengan dirilisnya sebuah operating system bernama Windows
dengan word processor, dengan aplikasi Microsoft Office, ya, Windows 3.1. Disitulah Windows dan Adobe mengembangkan apa yang dinamakan teknologi PostScript. Ya, teknologi PostScript itu mengadopsi teknologi dengan penciptaan font yang sangat cantik berbasis apa yang dikenal dengan kurva Bezier, sebuah persamaan matematika polinomial 1 dan 2 untuk membuat lengkungan-lengkungan tersebut. Jadi kalau kita mengacu ke sejarah apa yang dikatakan Pak Jokowi lulus tahun 1985, tetapi lembar pengesahan skripsinya sangat modern dan satu-satunya di dunia, dan sudah saya bandingkan dengan apa yang lembar pengesahan skripsi disertasi di sebuah universitas dengan advance teknologi bernama Massachusetts Institute of Technology yang masih menggunakan MIT yang masih menggunakan elektrik atau Selectric IBM typewriter, dan kita bandingkan. Nah, maka ketidaksesuaian teknologi itu, ya, yang tidak sesuai dengan zamannya, itulah mengkonfirmasi kajian saya bahwa tidak mungkin zaman tahun 1985 seorang Joko Widodo, ya, di sebuah universitas rakyat yang murah meriah, ya, sampai saya kuliah juga tahun 90-an begitu, yang murah meriah menggunakan teknologi font atau teknologi dengan word processor atau teknologi hardware maupun software yang belum ada saat itu tahun 1985. Jadi dengan catatan evolusi teknologi hardware dan software yang benar-benar confirm, ya, tidak mungkin kan seorang Joko Widodo menggunakan time machine, menggunakan teknologi yang belum ada tahun 1985, ya. Padahal itu seharusnya tahun 1992 mulai rilis. Maka kajian saya mengatakan secara fake document analysis itu confirm 100 miliar persen fake, gitu. Dengan bahasa dramatis, kalau secara matematik 100%, gitu. Belum lagi kalau kita lebih dalam lagi kajiannya, kalau dari perspektif hardware dan software, di mana kalau untuk display itu dikenal dengan PPI atau pixel per inci, kalau dalam teknologi cetak itu namanya DPI, dots per inci. Maka kalau kita lihat lagi lembar pengesahan Pak Joko Widodo itu sudah menggunakan teknologi yang DPI-nya sangat tinggi. Dots per incinya itu sudah 96, minimum 96 dots per inci. Jadi kerapatan antar pixel-pixel tetangga itu sudah sangat rapat. Maka teknologi itu saat itu tidak ada, baik secara hardware maupun software. Nah, kalau kita lebih spesifik lagi dari DPI tersebut yang sangat tinggi itu, maka ya probabilitas software yang digunakan oleh Joko Widodo untuk mencetak lembar pengesahan skripsi itu adalah teknologi dengan sistem operating Windows dengan XP yang ada sejak 2004-2005. Gitu, bayangkan lebih jauh lagi kan. Kalau tadi teknologi font Times New Roman yang baru rilis sejak Windows 31 itu 1992, tetapi kalau dari teknologi percetakannya dots per inci itu lebih tinggi lagi. Maka hipotesis saya dia menggunakan Windows operating system ya versi XP yang ada sejak 2004-2005. Itu lebih spesifik lagi analisisnya, gitu kira-kira. Jadi tadi itu ketidaksesuaian penggunaan teknologi yang belum ada, karena penggunaan teknologi terikat ruang dan waktu. Ketidaksesuaian penggunaan teknologi yang ada tahun 1985 ya membuat kesimpulan kajian saya bahwa lembar pengesahan skripsi itu direproduksi dengan tahun yang jauh melampaui tahun 1985. Maka kesimpulan saya menyatakan bahwa jika lembar pengesahan skripsi itu direproduksi dan palsu, maka tidak mungkin ada ijazah asli. Maka ijazahnya ya pasti palsu. Gitu. Terima kasih.
yang dilindungi oleh undang-undang. Karena sudah terjadi kriminalisasi dan pemenjaraan kepada 2 orang tanpa ada penyelesaian tentang ijazah tersebut, maka saya sebagai seorang akademisi tergerak untuk terus melakukan penelusuran dan melakukan pengungkapan. Tetapi ini saya tinggal menjadi warga negara Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Saat ini saya merasa saya menghadapi krisis moral. Bukan krisis yang ditandai oleh perang atau kekerasan, tetapi pembungkaman akan kebenaran oleh sebuah kekuasaan. Dan pembungkaman atas nurani akademik yang mengakibatkan tekanan politik yang sebetulnya tidak seharusnya dialami oleh akademisi dan oleh rakyat Indonesia. Inti dari persoalan yang bertahun-tahun ini tanpa ada solusi, tidak ada etikat baik dari yang bersangkutan, adalah pertanyaan sederhana saja sebenarnya, tetapi mendesak. Benarkah seorang mantan pejabat, seorang mantan presiden Republik Indonesia pernah menjabat dengan ijazah akademik yang tidak otentik? Itu pertanyaan yang mendasar dan sangat sederhana. Dan pertanyaan ini bukanlah serangan pribadi. Pertanyaan ini bukanlah sebuah hinaan. Ya, tetapi sebuah pertanyaan yang sangat murni dari rakyat Indonesia, dari saya sebagai akademisi. Dan pertanyaan ini sangat hak untuk ditanyakan oleh para akademisi, peneliti, intelektual yang menjalankan tanggung jawab kami untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran sejauh kemampuan akademisi yang kami miliki. Tapi hari ini saya, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Syanipar, Ibu Kurnia Triroyani, Bapak Rizal Fadila, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Kami dibungkam, kami diperlakukan seolah-olah penjahat. Diminta untuk datang ke Polda, untuk diminta klarifikasinya, diminta keterangan yang tidak seharusnya kami terima. Padahal, satu-satunya kesalahan dalam tanda kutip yang dirasakan oleh pelapor, kami hanya meminta kebenaran ditegakkan. Dan kami tidak melakukannya dengan sembrono. Kami melakukan dengan metodologi. Kami tidak melakukan penyerangan. Kami melakukan pendekatan akademik. Dan motivasi kami adalah menjaga kehormatan Republik ini. Jadi ini adalah contoh nyata dari sebuah penindasan terhadap kami para whistleblower. Ini adalah presiden yang berbahaya. Bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi tegaknya demokrasi di seluruh dunia. Ketika kebenaran dihukum dan kebohongan dilindungi, ada di mana hak asasi manusia? Ada di mana demokrasi? Saat ini, dengan pengetahuan kami, bersama dengan konsultasi dari para kuasa hukum kami, jelas kami mengalami kriminalisasi sebagai akademisi, sebagai whistleblower, yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang, oleh KUHP. Hukum nasional Indonesia menjamin kebebasan berpendapat. Pasal 28, E dan F. Maka ketika akademisi seperti kami menyampaikan hasil riset, kritik, kami malah dikriminalisasi. Maka hak konstitusional kami dilanggar. Kami juga dilindungi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik. Justru yang mempertanyakan keabsahan dokumen publik dikriminalisasi. Padahal kami mendapatkan perlindungan atas undang-undang tersebut. Padahal undang-undang dibuat untuk menjamin akses terhadap informasi publik. Dan ijazah dari pejabat, kelulusan dari seseorang adalah domain publik. Apalagi ijazah itu digunakan untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kekuasaan. Itu jelas merupakan
public domain, sehingga ketika publik mempertanyakan otentitas, maka kami punya hak untuk mendapatkan jawaban. Dan kami para akademisi, tergerak hati kami dengan kemampuan akademisi kami untuk mendapatkan jawaban, agar rakyat merasa lega, agar demokrasi bisa ditegakkan. Undang-undang yang menyangkut kepada kebebasan para akademisi untuk melakukan tugas akademiknya, dan ketika dilanggar karena kami dikriminalisasi, bukan hanya melanggar undang-undang nasional, tapi juga melanggar undang-undang internasional. Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB, Universal Declaration of Human Rights, pasal 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This rights includes freedom to hold opinions without interference. Hak seluruh manusia dilindungi oleh PBB untuk menyatakan pendapat, dan hak kami sebagai akademisi untuk memberikan hasil kajian ilmiah saat ini ditekan oleh kekuasaan. Dan ini jelas bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia PBB pasal 19. International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR, menjamin pada pasal 19 dan pasal 25, everyone shall have the right to freedom of expression. Pasal 25, every citizen shall have the right and the opportunity to have access on general terms of equality to public service in his country. Kami dikriminalisasi, ekspresi akademik kami dikriminalisasi untuk membuat batas transparansi antara pejabat publik yang melanggar pasal-pasal ini. Indonesia meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 oleh United Nations Convention Against Corruption. Pada pasal 13, Indonesia meratifikasi, artinya Indonesia ada di bawah undang-undang ini. Pasal 13 ayat 1B menjamin peran serta masyarakat, termasuk akademisi dan jurnalis, dalam memberantas korupsi dan kecurangan administrasi publik. Sehingga ketika ada sebuah pertanyaan atas otentitas dokumen pejabat publik, maka pasal 13.1b berpotensi tercederai. Kami sebagai whistleblowers yang mengungkap dugaan kecurangan dalam dokumen resmi negara justru mendapatkan potensi jeratan hukum, dan ini bertentangan dengan semangat UNCAC yang diratifikasi oleh Indonesia. Kesimpulan kami, kriminalisasi terhadap para akademisi dalam kasus ini melanggar prinsip dasar konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan kami untuk menyatakan pendapat, melanggar hukum acara pidana, melanggar Undang-Undang Perlindungan Saksi, melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi, serta melanggar Perjanjian Internasional Hak Asasi Manusia yang sudah diratifikasi Indonesia. Dan ini bukan hanya persoalan lokal, seandainya kami tidak dilindungi oleh Komnas HAM. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jelas Ibu dan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurnia selanjutnya, biar semuanya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Grace, sorry. Kamu nggak punya alat perekam ya? Harusnya direkam ini. Ada, Pak. Ada. Saya mau izin sekaligus. Oh, siap. Oke. Biasa. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, komisioner yang diwakili oleh staf ya, bahwa ada yang tidak sehat di negeri ini, bahkan mengancam akan kematian nurani. Ketika ditanya atau bertanya itu atau menyaksikan dianggap sebagai sebuah kesalahan dan fitnah, ketika bertanya dianggap mencemarkan, padahal kesangsian, kemudian pencarian dan memastikan sesuatu itu adalah merupakan tabir yang membuka
ilmu pengetahuan, bahkan pendidikan. Saya ingin mengatakan kritik dan kontrol kepada pejabat publik itu bukanlah merupakan suatu kebencian, akan tetapi merupakan tugas dan kewajiban serta kewenangan yang tertinggi yang dimiliki oleh pemegang kedaulatan, yaitu rakyat. Nah, yang kami rasakan pada hari ini ada suatu pejabat publik yang legitimasinya sedang kami pertanyakan, dan sudah kami lakukan upaya-upaya ini sejak lama, bukan dadakan. Saya tergabung dalam TPUA, yaitu salah satu advokat yang ikut mengadvokasi perkara ini, walaupun tidak dari sejak awal, karena memang ini ada 3 jilid begitu, yang merasakan ombak yang luar biasa dalam penegakan hukum tersebut. Kami ingin mengatakan bahwa pada akhirnya ombak terbesar itu kami rasakan pada hari ini, di mana kami dikriminalisasi. Kriminalisasi itu sendiri sudah kita pahami tadi, berarti melakukan suatu upaya yang tentu saja di luar hukum terhadap kami atas orang-orang yang mempunyai kekuasaan begitu. Nah, oleh karena itu kehadiran kami di sini tentu saja mengharapkan campur tangan daripada Komnas HAM yang memang didirikan dalam rangka untuk menimbulkan suatu suasana kondusif terhadap penegakan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian juga resolusi PBB, serta International Declaration of Human Rights, yang kesemua itu sesungguhnya secara ideal untuk memastikan hak asasi manusia itu di cover. Nah, oleh karena itu tentu saja kami berharap bahwa kehadiran kami di sini itu tidak sekedar basa-basi, bukan merupakan suatu katakanlah hal yang isapan jempol, bahwa pada hari ini sulit sekali mendapatkan keadilan. Ya, di tengah orang yang terus cawe-cawe terhadap kekuasaan. Mengatakan di hadapan publik bahwa saya sangat sedih sebenarnya, dan ini perkara terus lanjut, tapi apa boleh buat karena sudah keterlaluan begitu. Ya kan, ini sebenarnya suatu ancaman yang sebenarnya kami sudah rasakan sejak dari Solo. Ya, ketika kami masuk ke rumah beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, saya akan menempuh jalur hukum. Presiden ahli pidana se-Indonesia, Dr. Muhammad Taufik, mengatakan ini bagian dari intimidasi. Ya, kalaupun Dr. Taufik tidak mengatakan itu intimidasi, sebagai pribadi yang langsung berhadapan dengan beliau hanya jarak 1 meter, saya ingin mengatakan itu intimidasi. Lalu banyak hal yang membuat kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami lakukan ini adalah suatu kebenaran. Oleh karena itu, selayaknya kebenaran itu harus dilindungi, bukan dimatikan. Nah, tentu saja karena kami berusaha menggapai bantuan ya kepada pemilik kekuasaan tertinggi di negeri ini secara eksekutif, belum juga kami dapatkan, tentunya mendatangi Komnas HAM adalah bagian dari upaya tersebut. Satu lagi Ibu, belajar dari perkara ini, kami mempelajari 3 hal. Bahwa ternyata ada perbedaan antara ghibah, antara syahadah, dan antara ikamatul kauna daulah. Jadi ada beda antara ghibah, yaitu membicarakan keburukan seseorang tanpa hak, ada beda antara berkesaksian, dan ada beda antara menegakkan hukum negara. Yang kami lakukan manakala kami ingin mengatakan bahwa ada seorang pembohong yang sudah berbohong kepada negeri ini hampir 10 tahun, banyak merugikan. Ketika dia menjadi presiden, dia menyengsarakan rakyatnya. Ketika dia menjadi rakyat, dia menyengsarakan presiden dan rakyatnya. Itu berbasis kepada, kalau Ibu Tifa, Pak Roy, dan lainnya itu berbasis kepada scientific base, maka kami berdasarkan fakta dan hukum. Ini sudah kami lakukan panjang, bukan dadakan seperti kami katakan. Dan terakhir kami melakukan pengaduan di Bareskrim. Yang tentu saja kita sudah mengetahui bahwa ini baru dilakukan suatu gebrakan barangkali setelah melihat bahwa aduan daripada orang yang sangat berkuasa ini harus segera berjalan. Jadi bukan karena kesadaran hukum bahwa ini harus ditegakkan, tapi susul menyusul supaya kelihatan wajar, yang akhirnya malah kelihatan makin tidak wajar. Nah, saya ingin mengatakan seperti itu, Ibu. Yang kami lakukan bukan ghibah, menjelek-jelekan seseorang, bukan, tetapi kami sedang syahadah, bersaksi, membongkar kebohongan, membongkar ketidakaslian, yang kemudian tentu saja menegakkan hukum negara tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, semoga pihak daripada Komnas HAM sudah mulai berbenah diri, karena bukan rahasia bahwa 10 tahun terakhir beberapa komisi yang ada di Indonesia ini dipertanyakan
dedikasinya kepada bangsa. Let's say lah seperti KPK misalnya, beberapa kali kami mengadukan tidak pernah diperhatikan karena ini menyangkut daripada anak keturunan daripada orang yang berkuasa tersebut dan lain sebagainya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita akan sampai pada suatu kondisi penegakan kebenaran dan keadilan dan tegaknya hak asasi manusia dalam perkara ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rizal baru Pak Roy kunjung ya Pak? Siap. Pak Rizal. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin mengawali dengan penegasan atau pernyataan High Commission of Human Rights, Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah termasuk salah satu negara pelanggar HAM. Dan ketika membuat pernyataan itu memfokus bahwa ciri pelanggaran HAM negara ini adalah pada Joko Widodo. Jadi Joko Widodo adalah pelanggar HAM dalam kacamata Human Rights, High Commission of Human Rights. Alasannya adalah cawe-cawenya waktu proses Pilpres yang begitu masif gitu kan, dan diklasifikasikan membungkam gitu kan hak asasi manusia. Yang keduanya dikaitkan dengan lolosnya Gibran atas cawe-cawe juga dari Joko Widodo, sehingga Joko Widodo itu dikualifikasikan tadi pelanggar HAM. Jadi mungkin relevan sekali kalau kita berbicara bahwa faktor penyebab dari kriminalisasi sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM itu dilakukan oleh seorang yang oleh High Commission of Human Rights disebut pelanggar HAM. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita sama-sama tadi dengarkan berangkat dari soal ijazah ini palsu atau asli, berarti menyangkut dokumen. Ini dalam skala dunia juga, Pak Joko Widodo ini sudah ditetapkan sebagai finalis tokoh yang korup dalam skala dunia oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP, gitu kan. Itu korupsi. Korupsi itu korupsi finansial. Ujungnya sebelumnya adalah korupsi authority corruption. Gitu. Tadi financial corruption. Tapi akarnya adalah documentary corruption. Berangkatnya asasinya dari korupsi dokumen. Saya kira ini sangat relevan antara hubungan tadi pelanggaran HAM dengan korupsi yang dilakukan oleh Joko Widodo ini. Konteksnya adalah ketika berbasis pada dokumen. Sehingga kepedulian kita semua ini terhadap bongkar-bongkar asli atau palsu ijazahnya Joko Widodo, saya kira adalah pencegahan sekaligus juga bisa menjadi alasan untuk penindakan, gitu kan, apabila terjadi pelanggaran hukum demi penegakan hak asasi manusia sekaligus pembersihan negara dari budaya korupsi, gitu ya. Oleh karena itu menurut kami langkah-langkah ini bukan langkah-langkah yang ecek-ecek, ya. Bukan langkah-langkah yang tidak punya nilai apa-apa, atau langkah-langkah yang berbasis kebencian atau berbasis pada pencemaran, berbasis pada fitnah. Saya kira terlalu rendah itu, gitu kan? Kalau itu adalah penilaian yang sampai ketidak itu. Jadi ini filosofinya. Filosofi lain adalah bahwa ini penghukuman terhadap ilmu pengetahuan.
yang dilakukan oleh Dr. Rismond, Dr. Tipa, Dr. Roy, semua berbasis saintifik. Seharusnya saintifik itu dibantah dengan aspek-aspek yang seimbang. Gitu. Pendekatan saintifik lagi, bukan dengan hukum. Kalau digunakan hukum berarti menghukum ilmu pengetahuan. Jadi langkah yang kami lakukan semua ini adalah pembelaan terhadap ilmu pengetahuan oleh ancaman hukum. Gitu. Hukum sebagai alat untuk menghukum ilmu. Saya kira ini masalah yang sangat mendasar ini. Gitu. Ini adalah perjuangan yang prinsip. Gitu. Dalam konteks langkah-langkah ini. Sehingga wajarlah kalau seluruh elemen strategis gitu yang ingin mengangkat harkat martabat bangsa rakyat dan termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan menjadi seruan ajakan untuk kepedulian dia. Jadi kenapa pengaduan ini dilakukan? Nah, kaitan dengan hukumnya, sebenarnya sudah sedang berjalan proses perdata di Surakarta. Dalam aturan SEMA ya 56 kan kalau perdata sedang jalan untuk berbasis pada satu objek yang sama nanti dengan yang lainnya termasuk aspek kriminalnya, pidananya itu harus berhenti ditangguhkan itu. Jadi nggak ada itu proses-proses pidana karena perdata jalan, karena perdata itu menyangkut istilahnya PMH ya, perbuatan melawan hukum, kaitannya ijazah. Jadi perbuatan melawan hukum ijazah. Ya kan itu perdata dulu awalnya. Nah kemudian sekarang masuk proses pidana. Nah itu harusnya dengan satu itu. Kemudian di internal prosesnya pidana ada Barreskrim, ada Polda. Barreskrim ini sudah berjalan lebih dulu. Lidiknya itu tanggal 10 April. Lidiknya SP Lidik formal ini. SP Lidik 10 April. Sementara Polda itu masuk SP Lidiknya 30 April. Jadi di internal kasus pidananya kepolisian semestinya tidak ada ini yang Polda. Sementara kriminalisasinya di jalur Polda ini kita. Pembungkamannya di jalur Polda. Kok di satu institusi untuk objek yang sama gitu kan, dugaan ijazah palsu semuanya akarnya bisa berebut seperti ini gitu. Yang di satu sisi kita mengadukan Pak Jokowi untuk menguji apakah ijazahnya palsu atau asli, sementara di tingkat Polda itu langsung menohok gitu kan dengan aduan personal. Jadi kalau disebut dengan kriminalisasi itu aspeknya personal. Tapi konteks penghukumannya, penghukuman ilmu pengetahuan, ini paradigmanya yang salah. Jadi perjuangan kita ini perjuangan yang sangat mendasar kalau menurut kita semuanya. Bukan perjuangannya sekedar gaduh, dikriminalisasi, gitu kan. Kita ke Komnas HAM hanya masalah-masalah yang sederhana. Oh tidak, itu ini adalah persoalan yang sangat serius. Gitu. Dan inilah yang kita akan berjuang terus, gitu kan. Jadi mudah-mudahan Komnas HAM nanti pada waktunya komisioner atau ibu bapak juga menyampaikan memiliki bahan dasar kenapa gitu kan harus beramai-ramai datang melakukan pengaduan seperti ini. Jadi saya kira intinya dari saya tambahan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Gris dan Pak Lulut dari analis di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang saya hormati,
bersama seluruh hadirin yang ada di sini. Perkenalkanlah, nama saya Roy Suryo, nama singkatnya. Lengkapnya izin memperkenalkan diri, Dr. KRMT Roy Suryo, Magister Kesehatan. Asli. Kebetulan di antara kami yang ada di sini yang kemudian sempat melakukan pengaduan ke Komnas HAM, ya, ada Bu Tri Kurnia, ada kemudian Bu Tri Kurnia Triroyani, Kurnia Triroyani, ada juga Pak Rizal Fadila Sarjana Hukum, ya. Bu Kurnia tadi juga sarjana hukum, kemudian ada Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa. Saya, Pak Resmond dan Dr. Tifa ini adalah alumnus asli Universitas Gadjah Mada dalam 2 strata sekaligus, yaitu strata 1 dan strata 2. Jadi kami bertiga ini S1-nya UGM, ya, hanya masing-masing beda fakultas. S2-nya juga UGM. Hanya kemudian kami melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lain. Inti dari kami melakukan pengaduan ke Komnas HAM ini adalah apa yang tadi sudah disampaikan, itu saya garis bawahi bahwa kami ini melakukan yang namanya scientific base, jadi artinya berbasis ilmu pengetahuan. Kebetulan saya pernah menjadi dosen di UGM, mengawali karir sebagai dosen awal itu sejak tahun 1991. Meskipun akhirnya saya melanjutkan karir menjadi pegawai negeri sipil itu di institusi negeri yang lain, yaitu di Institut Seni Indonesia di Jogja juga. Ya. Tapi saya masih tetap menjadi dosen UGM sampai dengan tahun 2001. Ya. Jadi saya mengalami apa yang menjadi perjalanan hitam putihnya menjadi dosen. Ketika masih menjadi asdos atas dosen dengan kepangkatan paling rendah, golongan 3A, sampai kemudian lanjut sampai saya bisa menjadi sekretaris jurusan di Institut Seni Indonesia. Alhamdulillah juga pada tahun 2004 saya sempat menjadi dosen teladan untuk kampus di daerah istimewa Yogyakarta, mewakili Institut Seni Indonesia. Dan kebetulan juga saya harus sampaikan karena ini nanti terkait dengan mohon izin karena ini terkait dengan apa yang kami lakukan. Saya juga sempat mengabdi kepada Republik ini, ya, pada tahun 2005 sampai dengan 2008 sebagai anggota KPI, Komisi Penyiaran Indonesia di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian setelah itu masuk menjadi anggota DPR RI Komisi 1 mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2019 dan 2019. Nah, dan kebetulan kemudian saya selama 10 tahun ya, jadi 2 periode menjadi anggota DPR. Dan kemudian ketika di tengah-tengah menjadi anggota DPR Komisi 1 itulah kami menjaga dan menginisiasi ada 2 undang-undang yang paling penting yang nanti akan menjadi bagian dari tugas kami dalam melakukan penelitian ini adalah Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Kebetulan saya salah satu juga sebagai narasumbernya, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 yang direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dan terakhir direvisi lagi menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Di tengah-tengah itu alhamdulillah saya juga sempat mengabdikan diri kepada Republik ini selaku pembantu presiden di Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan pada Oktober tahun 2014 saya memperoleh bintang Mahaputra Adi Pradana di tahun 2004, satu bintang tertinggi yang pernah diperoleh. Jadi saya menyampaikan ini karena apa? Kriminalisasi yang tadi disampaikan oleh Dr. Tifa, oleh Ibu Kurnia, oleh Pak Rizal Fadila, oleh Dr. Resmond, itu juga dialami oleh seorang yang pernah mengabdikan diri untuk Republik ini mulai jenjang karir terbawah selaku asisten dosen sampai dengan yang sudah mendapatkan bintang Mahaputra dari pemerintah. Kami semua mengalami itu, ya. Saya khususnya mengalami itu, apalagi dengan undang-undang yang saya ikut membuat sendiri, itu pun berusaha dikriminalisasi. Apalagi untuk teman-teman yang tidak ikut mengerti membuat undang-undang itu. Jadi undang-undang ITE itulah yang sekarang akan digunakan untuk mengkriminalisasi kami. Termasuk undang-undang yang pasal 32 dan 35 yang sebenarnya jauh panggang dari api,
karena itu undang-undang untuk orang melakukan rekayasa terhadap bukti elektronik yang tadinya palsu dibuat seolah-olah menjadi asli, atau yang tadinya asli kemudian direkayasa menjadi palsu. Dan itu bukan untuk tujuan mempidanakan sebenarnya. Analis komisioner Komnas HAM yang saya hormati, kita juga pernah mendengar dulu ada kasus Mbak Prita Mulyansari. Kebetulan Prita Mulyansari saya sempat menjadi ahli juga yang membela yang bersangkutan. Itulah negara ini melakukan undang-undang yang harusnya untuk transaksi elektronik, tapi digunakan untuk mempidanakan orang. Dan itulah yang kembali dilakukan oleh seseorang yang bernama Joko Widodo, yang sekarang melakukannya untuk kami, karena yang bersangkutan merasa terhina, sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Karena sebenarnya kami justru melakukan penelitian atas kampus kami. Jadi ini wujud kecintaan kami, khususnya kami bertiga, dan alhamdulillah dibantu Bu Kurnia dan juga Pak Rizal Fadila, untuk menegaskan kembali komitmen Universitas Gadjah Mada yang sudah lama berdiri semenjak 19 Desember 1949, ketika UGM itu harusnya melakukan pendidikan dan juga pengajaran kepada masyarakatnya. Ketika masyarakat curiga atau masyarakat ingin tahu terhadap keanehan yang terjadi yang diakibatkan oleh Joko Widodo sendiri, ketika tahun 2013 yang dia berceloteh dengan santainya mengatakan IP atau indeks prestasi dia kurang dari 2. Saya, Dr. Tifa yang pernah mengajar, Dr. Reswan juga pernah mengajar, ya, beliau dosen juga dulu. Itu kami terhenyak. Kenapa ada seseorang dengan IP kurang dari 2 itu bisa menyelesaikan kuliah dalam waktu 5 tahun? Ini tidak bagus bagi anak didik Indonesia di masa depan. Karena akan berpertanyaan, kalau gitu gampang dong kampus bisa saja meluluskan anak dengan IPK di bawah 2 dan mendapatkan ijazah. Itu awal permasalahannya. Jadi ketika ada keingintahuan kami, berbekal ilmu pengetahuan, kami kemudian melakukan research. Apa yang terjadi sebenarnya dengan studi yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo ini? Tidak salah, karena dia adalah pejabat publik. Bahkan mulai dari dia semenjak menjadi wali kota Solo selama 2 periode, gubernur DKI Jakarta setengah periode tidak rampung, kemudian 2 periode menjadi presiden. Dia adalah pejabat publik, dan pejabat publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah orang yang bisa kemudian memberikan data publik atau dibuka data publik seluas-luasnya, ya, tanpa atau di luar ketentuan yang dikecualikan di pasal 17. Ijazah bahkan juga skripsi itu adalah tidak termasuk pasal-pasal yang dikecualikan, bahkan sama sekali di luar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 yang saya juga termasuk ikut merancangnya. Jadi kami akan dibodohi. Mohon maaf, saya saja yang pernah di DPR saja akan berusaha dibodohi dengan pemberlakuan undang-undang atau penyelenggaraan undang-undang, apalagi masyarakat biasa. Jadi kami mohon nantinya analis Komnas HAM bisa menyampaikan kepada komisioner Komnas HAM Republik Indonesia agar membela hak-hak rakyat, membela hak asasi manusia rakyatnya, terutama rakyat Indonesia, agar kami bisa menggunakan hak asasi kami, termasuk hak bertanya, hak meneliti, hak mengungkap kepada publik sesuai dengan undang-undang yang tersedia di Republik Indonesia. Jadi itulah yang menjadi titik awal kami ketika kemudian kami bersinergi dengan kelompok-kelompok yang peduli akan nasib ini, dengan tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 15 April 2025 lalu. Dan kebetulan karena sesuatu dan lain hal, saya husnuzon saja, saya berpraduga baik saja. Karena sebenarnya ada suatu kejadian yang dialami oleh teman-teman dari PPUA di jalan, ya, dihambat di perjalanan. Maka hanya kami bertiga, saya, Dr. Risman dan Dr. Hipa, yang bisa masuk ke UGM dan kemudian menyentuh bukti yang sangat vital, yaitu skripsi milik Joko Widodo. Dan dalam bukti skripsi itu jelas-jelas betul bahwa skripsi itu tidak proper, tidak ada lembar pengesahannya,
tidak ada lembar pengujiannya. Banyak sekali kesalahan yang terlalu panjang kalau kami jelaskan di sini secara detail. Tapi insya Allah kalau Komnas HAM memerlukan, kita sudah bisa akan disampaikan itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Rismon, ya. Dan itu menghasilkan satu kesimpulan. Bagaikan ayam dan telur. Kalau ayam itu memiliki telur yang bagus, telur itu dierami dengan baik, maka telur itu akan menetas menjadi ayam yang sehat. Tapi bisa jadi telur yang sehat pun kalau dieraminya tidak benar, dia tidak akan menetas menjadi ayam. Apalagi skripsi ini bagaikan telur busuk. Telur busuk yang mau dierami apapun tidak akan menetas menjadi ijazah yang bagus. Jadi inilah yang terjadi. Sehingga ketika kemudian ada ijazah yang kami pertanyakan, izinkanlah kami menggunakan hak asasi kami sebagai manusia, warga Indonesia, untuk mempertanyakan bagaimana seorang pejabat publik bernama Joko Widodo ini bisa memperoleh ijazahnya. Dan saat itulah kami berusaha dikriminalisasi dengan undang-undang yang kita persembahkan untuk republik ini sebenarnya tidak untuk mempidanakan rakyatnya sendiri. Dan kami mohon sekali lagi dengan kebesaran hati, setelah nanti dianalisis oleh para analis dari Komnas HAM, ya, Bu Grace dan Pak Lulu dan para komisioner di Komnas HAM, kita dibantu selaku umat manusia, dan kita juga tadi yang disampaikan Dr. Tifa, karena kita menjadi bagian dari seluruh masyarakat global di seluruh dunia. Saya kira itu permohonan kami cukup singkat saja. Intinya ya semoga Komnas HAM bisa benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik, dan kita bangga dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Grace, Pak Lulu, terima kasih atas kesempatan kepada kami dan para prinsipal. Mungkin kalau ada perlu bisa menanggapi apa yang kami sampaikan atau ada yang kurang. Temuan ini kita dari media serta ini melaporkan juga Korban Oh iya. Ya. Ya, saya mungkin singkat saja. Jelaskan dulu nama. Saya Michael Sinaga. Itu maksud yang dikembalikan. Nanti diteliti lagi oleh Pak Wismon. Saya Michael Sinaga dari media Sentana. Seorang wartawan yang tersertifikasi oleh Dewan Pers. Jadi izin saya mau melaporkan juga bahwa pada tanggal 5 Mei kemarin ada 2 orang polisi dari Polda Metro Jaya yang mendatangi rumah saya malam-malam. Dan saya tidak tahu apa keinginan mereka dan memberikan saya undangan untuk mengklarifikasi tentang peristiwa tanggal 26. Di mana saya hari itu hanya beristirahat di rumah dan tidak melakukan apa-apa selain itu. Nah, lalu saya diberikan undangan klarifikasi itu dan saya datang meskipun dibilang mangkir. Ya. Katanya saya mangkir 1 kali. Lalu saya mempertanyakan kepada para pemeriksa apa peristiwa tanggal 26 dan tidak dijelaskan sama sekali, malah disuruh menerangkan mengenai isi pemberitaan. Sebagai seorang wartawan yang baik dan warga negara yang baik, saya melaporkan kepada Dewan Pers yang sudah diterima kemarin tanggal 20. Dan ini juga saya berikan kepada Polda Metro Jaya sebagai tembusan. Mungkin nanti saya berikan juga ke Komnas HAM kopi dari surat ini, bahwa saya mengkronologikan apa yang saya alami selama pemeriksaan, bahwa di situ ada beberapa orang yang memeriksa saya dan menggunakan handycam. Dan itu baru saya alami sekali ini, bahwa ada handycam dan direkam. Dan saat saya ditanyakan mengenai legalitas perusahaan, saya menjawab dengan baik. Tetapi tidak sepatutnya ditanyakan mengenai isi pemberitaan dengan narasumber yang beberapa hadir di sini. Apapun beritanya tidak pantas ditanyakan kepada seorang wartawan, karena menurut Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 kami dilindungi secara hukum. Mendapat perlindungan hukum, dan apabila pelapor yang bernama Joko Widodo ingin melaporkan ke Dewan Pers, mungkin kita bisa melayani dengan hak jawab dan hak koreksi.
Nah, mungkin Komnas HAM juga tolong memeriksa soal ini. Apakah wartawan yang memberitakan sesuatu yang tidak dikehendaki orang-orang tertentu bisa dipanggil ke polisi dan ditanyai mengenai isi pemberitaan. Dan tidak harus melewati mekanisme Dewan Pers. Mungkin saya harap Komnas HAM juga bisa bersinergi ya, berkoordinasi dengan Dewan Pers dan mendapatkan jawaban apa sih sebenarnya mekanisme yang harus dilakukan kalau nanti ada kasus lain, ada situasi lain yang mirip dengan situasi saya. Sekian aja, terima kasih. Oh iya, serahkan aja. Nanti saya serahkan kopinya lagi ya. Ini soalnya yang dari penyidik kemarin. Kalau saya kasih salah lagi. Itu mau jadi identitas pengadu di sini nggak? Iya. Boleh saja. Tetapi saya sebagai wartawan ininya. Kan beliau akademisi, saya bukan. Jadi jangan salah. Ya, mungkin itu Bu Grace, Pak Lulu, kalau ada tanggapan yang perlu kami sampaikan lagi di hari ini. Dari Pak Lulu, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah datang ke Komnas HAM. Mulai kami sampaikan permohonan maaf, kami mewakili Bapak Ibu Komisioner untuk menerima Bapak Ibu di sini. Segala sesuatu yang sudah disampaikan tadi sudah kami catat. Apakah ada yang masih terlewat atau masih belum disampaikan ke kami? Ya, transkrip ini nanti kami susun sebagai bentuk analisa awal dan juga ini lampiran rekaman yang kami sempat ditanyakan. Kami mohon maaf tidak izin dari langsung merekam, tapi ini untuk kebutuhan pelayanan dari kami. Kami akan sampaikan ini kepada Bapak Ibu Komisioner untuk selanjutnya mendapatkan perintah lebih lanjut, penelaan lebih lanjut dari bidang lebih lanjut. Kami nanti mohon untuk dibantu beberapa statement tadi, nanti mungkin dari Mbak Grace akan komunikasi segala sesuatu fakta yang dibutuhkan, dokumen terkait yang dibutuhkan setelah ini. Dan juga tadi ada yang disampaikan juga terkait dokumen lintas dan juga surat laporan Nah, mungkin sementara itu yang bisa kami jawab karena kami tidak memiliki kekuasaan untuk menjamin dari kerja. Pada intinya apa yang Bapak Ibu sampaikan pada hari ini kami akan tulis. Kalau di situ ternyata belum tertulis, kami juga nanti akan komunikasi untuk bisa menyampaikan secara dinamis, untuk bisa ditangkap informasinya secara utuh dan secara lengkap oleh Bapak Ibu Komisioner. Gitu. Itu berarti kami dikasih bukti penerimaan. Ya, nanti akan ada terima diberikan. Termasuk punya Mas Bekan juga memasukkan dokumen. Tapi kami lihat dulu nanti ketika substansinya bisa disatukan untuk penanganannya, maka kita buktinya bisa. Nah, Pak Lulu, Bu Grace, mungkin tadi disampaikan bahwa akan dianalisis, lalu kemudian dipertimbangkan oleh komisioner dan seterusnya. Itu akan ke rapat pleno ya? Atau seperti apa? Di bidang pengaduan dulu? Ya, di pengaduan. Berarti satu komisioner pengaduan? Di pengaduan ada pengampunya di komisioner, nanti juga kami ada koordinator subkomisi penegakan HAM, Pak Uli. Barusan Pak Uli juga tadi ngecek saya, sudah diterima atau belum dari rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan sudah. Tentunya nanti hasil analisisnya langsung kami sampaikan ke beliau. Ya, nah maksudnya begini, untuk kalau misalnya nanti ada kekurangan informasi, jadi digabung aja semua kebutuhan informasi yang dimiliki untuk bisa dipelajari lebih lanjut oleh Komnas HAM. Nah itu sekaligus kita selesaikan dengan audiensi. Jadi komisioner dan kami datang lagi semua, tapi sudah ada list dari teman-teman Komnas HAM yang dibutuhkan apa, supaya tidak free flow lagi seperti ini kan, supaya jelas nanti apa yang perlu kami tambah. Karena kami memang ini berharap ini menjadi kasus yang masuk dalam penanganan pelanggaran HAM gitu. Jadi segala persyaratan formil dan materialnya akan kami penuhi. Karena kita tahu ini terduga pelaku pelanggaran HAM-nya orang yang masih sangat berkuasa. Ya, sebenarnya malah kami justru berharap informasi itu lebih cepat ya. Takutnya ketika nanti dijadwalkan permohonan berikutnya membutuhkan waktu. Tapi hari ini kami langsung baca. Ketika ada kebutuhan kami langsung sampaikan saat itu. Oh iya. Tapi memang
kami akan kumpulkan, kami akan buat list untuk kebutuhan dokumen yang Ya, jadi kami berharap tetap sambil men-summary itu kita audiensi. nanti kami sampaikan kepada beliau. Khusus audiensi, sorry ya, jangan lagi dari kami yang bersurat ya, bisa enggak? Oh iya, kan kami Jadi undangannya dari sini gitu. Dijadwalkan langsung. Langsung jangan lagi kami minta waktu gitu. Karena kalau kami minta waktu, nanti tiba-tiba dari Padang lagi di Lombok gitu. Kan pelanggaran HAM juga itu. Yang penting nggak kepada mahsyar gitu. Ya gitu ya Pak ya. Ya. Cukup ya Bapak Ibu kita ya. Cukup. Paling bisa ya. Mungkin kita ya sebagai kata penutup terima kasih dari kami Polres Pak Lulu mohon pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini nanti kita Pak di depan kita ya. Iya. Udah ditunggu di depan. Audionya pegang aja Tat ya. Iya. Iya, Mas Golkar. Oh iya. Apa nih?